Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketoprak, makan mie ayam sama ketoprak, makannya jam 3 pagi. Jawab salam biar pada kompak. Insya Allah semuanya masuk surga, kagak pakai ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu kan kompaknya. Alhamdulillahilladzi ja'alani fi hadzal syahril mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatiz wal asatizah, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, seluruh jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Raya Nur Asmaul Husna. Fa insyaallah ta'ala kita semua dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala min dari dunia ila daril akhirah. Bil khusus yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ki Haji Ma'sum Mata'anallahu fi thuli hayati, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan daripada maghfiratun, ampunan Allah, bahkan itqun minan nar. Jadi mendapatkan rahmatun wa maghfiratun wa itqun minan nar. Dapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan terbebas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada 317 Bapak Ibu sekalian yang tidak boleh kita lupakan. Asal muasal 17 yang pertama adalah 17 Ramadan, yang di situ tadi sudah dipaparkan oleh guru kita Ki Haji Ma'sum, adalah diturunkannya secara utuh Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang tidak dalam bentuk tulisan, suara maupun rupa. Subhanallah, Allahu Akbar. Bisa jadi pada saat Nabi menerima wahyu, kalau kayak kita di sini mah, itu Nabi lebih-lebih kayak orang kesambat, lebih-lebih kayak orang kesurupan, menggigil badan Nabi sampai berkeluar keringat basah badan Nabi, bergemetar badan Nabi ketika menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bumi, langit, gunung, semuanya tidak sanggup menerima daripada Al-Quran. Hanya manusia, kita yang sanggup mengemban daripada tugas yang diamanatkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya manusia yang di dalam dadanya ada Al-Quran, derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Alhamdulillah. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau Al-Fatihah hafal apa enggak? Al-Fatihah hafal apa enggak? Apa? Kulhu? Apa? Pokoknya Al-Fatihah
sampai al-hakumut takasur itu kudu hafal. Kalau kita benar-benar mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Fatihah sampai At-Takasur kita hafal, terus kita amalkan sepanjang umur kita, bisa jadi itu surah-surah yang kita baca nanti akan menjelma menjadi makhluk yang tercantik, yang tertampan, yang akan nanti menemani kita di alam kubur sampai hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 17 yang pertama adalah di Gua Hira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima daripada pembelajaran yang pokok utama. Dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra, baca ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Ini surah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adalah pembelajaran dasar. Siapa sesungguhnya manusia itu? Siapa sesungguhnya kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara? Bahwa kita manusia yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam kejadian yang sebaik-baiknya, yang sebagus-bagusnya bentuk dan rupa. Kalau kagak percaya kita ini manusia sebagus-bagusnya bentuk dan rupa, datang ke Ragunan. Samain tuh kita sama ada yang di Ragunan, kira-kira cakepan mana kita sama yang ada di Ragunan, Bapak Ibu sekalian? Cakepan mana? Cakepan manusia, sempurnaan manusia, hebatan manusia. Hutan memang punya raja, namanya macan, raja hutan. Tapi itu raja hutan yang namanya macan. Jangan kata pakai mahkota, pakai baju aja kagak, bener nggak? Tuh. Tapi manusia jangan kata jadi raja, jadi RT aja, jadi RW aja, pakaiannya keren, betul-betul. Tuh manusia. Apalagi jadi orang alim, apalagi jadi kiai, jadi ustadz, ustazah, jadi orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan di tengah-tengah manusia. Oleh karena manusia ini, Bapak Ibu, saudara-saudara kita, makhluk yang sempurna, jangan nodai daripada kesempurnaan kita dengan perilaku-perilaku yang merendahkan daripada martabat manusia itu sendiri. Apa misalnya? Kalau marah, baik kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, jangan sampai keluar kata-kata binatang, anjing, babi, monyet. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Harus sanggup. Harus sanggup. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang yang ngaji sama yang kagak ngaji? Apakah sama orang yang sholat sama yang kagak sholat? Apakah sama orang yang puasa dengan yang kagak puasa? Apa maksudnya? Perilakunya, tutur katanya. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham Bapak Ibu sekalian? Artinya kita orang yang suka sholat, yang suka puasa, harus ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah sholat. Tutur kata kita, akhlak mulia kita, cara berpakaian kita, jangan terlepas daripada ajaran Rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menuntun manusia agar memiliki akhlak yang mulia, yang populer disebut akhlakul karimah. Jadi 17 pertama membentuk pribadi manusia agar mengenal Allah sebelum dia mengenal kepada yang lain.
agar mengenal asal muasal penciptaan dirinya sebagai manusia yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, dimuliakan oleh orang di atas dunia dengan pangkat dan jabatan. Tapi ingat, hai manusia, asal muasal kita adalah berasal dari setitik air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu terciptalah kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang diemban tugaskan untuk membawa amanat daripada Al-Qur'anul Karim. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 17 yang kedua yang tidak boleh kita tinggalkan, kita lupakan dalam segala keadaan, yaitu 17 rakaat. Pak Ustadz, orang puasa kuat tapi sholat tidak. Bagaimana puasanya Pak Ustadz? Kita yang ditanya kayak begitu jangan bilang, wah kagak diterima itu mah puasa begitu. Puasa doang sembahyang kagak, percuma. Jangan dibilang percuma. Bagus. Walaupun dia kagak sholat tapi mau puasa, bagus. Alhamdulillah. Yang rese udah sembahyang kagak, puasa kagak. Udah begitu makan Indomie tengah hari di depan kita. Bener gak? Tuh rese tuh manusia. Jadi kalau ada orang mau puasa tapi sholat fardu tidak, sholat Jumat tidak, tarawih juga tidak, biarkan, masih bagus. Dia mau puasa, doakan saja. Lama-lama terus mati. Sebelum mati dia sadar diri. Kata dia, gua puasa doang, sembahyang kagak ini gua. Besok mah Ramadan besok gua mau puasa juga, tapi juga gua mau sembahyang juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Bapak dan saudara-saudara. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif mutlak, jaiz bagi Allah, terserah Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz bagi Allah. Kenapa demikian? Artinya apa? Kita kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita, yang tadi saya bilang puasa sanggup tapi sholat tidak, kita jangan memvonis dia, wah neraka lu mah, nggak boleh. Yang berhak memvonis manusia neraka ataupun surga Allah Subhanahu. Kita saja Bapak Ibu saudara-saudara yang kita seakan-akan mengaku diri kita sebagai hamba Allah, kata kita. Apakah pengakuan kita sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya? Jawab, udah apa belum? Udah diaku belum? Ini kita ngaku hamba Allah, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan seterusnya. Kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah. Apakah Allah sudah mengakui diri kita sebagai hambanya? Jawab ramai-ramai, udah apa belum? Udah apa belum? Belum Pak. Siapa yang bilang udah? Belum. Jadi gimana Pak Ustaz? Ntar pengakuannya pada saat hembusan napas yang terakhir, apakah dari mulut kita keluar kalimat Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alias wafat husnul khatimah? Tuh baru pengakuan hamba kita kepada Allah diterima, diakui. Engkau benar-benar adalah hambaku. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham? Mentakan itulah kita kagak boleh sombong. Puasa kita rajin, sodako kita rajin, taraweh kita rajin, jumatan kita rajin, sedekah Jumat berkah kita rajin. Awas, jaga mulut kita, jaga hati kita kepada orang-orang yang berperilaku buruk di hadapan kita. Awas. Makanya ini puasa ada 2 kalimat, ada siam, ada saum. Siam mempuasai zahir dari diri kita, saum mempuasai rohani dan hati kita. Artinya
sesuai apa yang dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atsi. Berapa banyak dari kalangan umatku yang berpuasa tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka hanya dapat lapar dan haus doang. Nauzubillahi min. Kenapa cuma dapat lapar haus doang bertahun-tahun puasa? Puasa mah puasa, mulutnya suka nyinyir. Puasa mah puasa, suka fitnah, suka mencaci, suka memaki, suka dusta, suka bohong. Nauzubillahi min. Tuh begitu Bapak Ibu, saudara-saudara. Puasa mah puasa, rentenir dihajar terus. Puasa mah puasa, pinjaman online jalan terus, judul jalan terus. Puasa mah puasa, dari mulutnya enggak pernah berhenti keluar kata-kata kotor. Nauzubillahi min. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, daripada 17 Ramadan kemudian melahirkan 17 rakaat. Dari 17 rakaat menghasilkan daripada perintah puasa, kita jaga hari ini puasa kita. Berharap kepada Allah yang jelas-jelas kita belum ketahuan apakah kita diakui apa tidak, apa belum sebagai hambanya. Berbaik-baiklah kita kepada Allah, berbaik-baiklah kita kepada sesama makhluk Allah, khususnya bangsa manusia. Insya 17 yang terakhir adalah 17 Agustus 1945. Artinya dengan negara merdeka kita bebas ibadah kapan saja. Tapi coba Bapak Ibu bayangin, kayak di Iran sekarang, di Iran Timur Tengah, jamaah haji 50.000 orang belum dipulangkan kemari, takut terkena rudal Iran. Ini Iran lagi ngamuk, Iran nih. Pimpinannya dimatiin sama Israel sama Amerika, dia lagi ngamuk. Arab dihajar, Kuwait dihajar sama Iran. Makanya kita nih dalam kondisi merdeka, tarawih terutama bapak-bapak biar pada rajin. Jangan kalah sama ibu-ibu, betul Bu? Betul Bu? Di mana-mana tuh tarawih yang ramein ibu-ibu, bener nggak? Padahal ibu-ibu capek, waya sahur capek, waya buka capek, betul nggak? Lakinya mah tidur, ibunya udah begawe pagi-pagi, masya Allah. Terus ibu-ibu mah jujur banget, sehari, 2 hari, seminggu kagak puasa, dia qadha di bulan Syawal. Kita orang laki banyak yang pada kagak puasa, alasannya macam-macam, kagak kuat, lambungnya naik, lambungnya angot dan lain sebagainya. Bulan Syawal kagak dibayar puasanya. Makanya Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, jadikan puasa tahun ini puasa yang terbaik buat kita, bukan puasa terakhir. Kalau puasa terakhir emang kita mau mati besok, bener nggak? Puasa yang terbaik, puasa yang terikhlas, puasa yang tersempurna, berharap daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, andai kata 2-3 hari kita nggak puasa karena ada uzur syar'i, kita sakit, berajam di hati kita, ya Rabb, nanti bulan Syawal akan saya bayar setiap hari Senin sama hari Kamis, insya Allah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mikirin lebaran mah jadi. Dijamin orang yang pada sembahyang tarawih, yang pada puasa, lebaran insya Allah pada pakai baju, amin. Nggak ada yang telanjang insya Allah. Makanan udah siap, udah disiapin sama Allah semuanya udah. Makanan sudah disiapin, THR udah disiapin, tenang aja. Walaupun kita kagak punya bos, kagak punya kenal orang kaya, pasti akan dapat THR, pasti akan dapat. THR yang udah pasti adalah kegembiraan pada saat berbuka puasa, bener nggak? Pada saat buka senang nggak hati kita Bapak Ibu sekalian? Senang. Dan kesenangan yang kedua nanti pada saat di akhirat, Allah sudah persiapkan ada satu pintu surga yang namanya Babur Rayyan, yang itu hanya bisa dimasuki orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada hikmahnya dan manfaatnya untuk saya dan kita semua, dan semoga Allah jadikan kita, badan kita sehat, amin. Duit kita banyak, amin. Urusan kita lancar, kehidupan kita berkah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita, keluarga kita soleh dan solehah, semuanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.